Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif. Bersama saya Syahrul SPD, GGP Angkatan 10 dari SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ini ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Bisa, yes. Gitu Bapak Ibu ya. Saya ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama Bapak Ibu dalam kegiatan aksi nyata saya diseminasi budaya positif SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Ya, saya merupakan guru penggerak angkatan 10 Bapak Ibu. Pada hari ini saya akan memberikan materi budaya positif, hasil dampak Bapak Ibu, pemahaman saya selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak Bapak Ibu di SMP 12 kemarin. Bapak Ibu, ini ya, kesepakatan forum Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, saya mempunyai kesepakatan forum diseminasi di Bapak Ibu ya, hadir tepat waktu Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi sudah hadir tepat waktu. Kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi Bapak Ibu, terus menghargai pendapat peserta yang lain. Semua pendapat dan pertanyaan itu luar biasa, sangat berharga Bapak Ibu. Terus pengguna telepon genggam, saya mohon untuk di-silent terlebih dahulu Bapak Ibu. Terus menjaga kebersihan ruang kelas di lingkungan sekitar diseminasi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, seorang guru yang baik itu Bapak Ibu kita harus memiliki ya kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan Bapak Ibu di sekolah, kelas. Sebelum kita pembelajaran Bapak Ibu, kita membuat keyakinan dulu. Seperti apa keyakinan nanti akan jelaskan. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Terus 5, posisi kontrol restitusi. Dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini semuanya yang akan kita bahas pada kali ini Bapak Ibu. Selanjutnya, disiplin positif Bapak Ibu ya. Disiplin positif merupakan suatu cara Bapak Ibu ya, penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan akan menumbuhkan kesadaran diri Bapak Ibu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Disiplin positif juga lebih ke arah diri Bapak Ibu yang dapat mengontrol kita ke dalam melakukan segala tindakan yang baik Bapak Ibu. Terus disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman Bapak Ibu. Anak-anak itu memberikan kegiatan positif karena takut sama Pak Jaka.
dihukum sama penjaga, tapi kita belajar Bapak Ibu itu motivasi itu belajar dari dalam anaknya sendiri kesadarannya untuk berbuat baik Bapak Ibu. Budaya positif ini Bapak Ibu tidak jauh dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkomunikasi global, bergotong royong Bapak Ibu, terus kreatif, ya bernalar kritis Bapak Ibu. Ini semuanya harus kita laksanakan di SMP Kemala Bayangkari 6 Bapak Ibu sesuai visi sekolah kita Bumi, visi sekolah kita di SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Semua visi semuanya itu kan masuk ke profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Sebelum ke sini Bapak Ibu saya mau nanyakan ini beberapa Bapak Ibu guru sebelum berangkat ke sekolah Bapak Ibu, pertanyaannya ya. Motivasi diri apa Bu yang Bapak Ibu sampai hari ini bisa hadir di SMP Kemala Bayangkari 6? Gimana Bu? Motivasi apa Bu? Jenengan kok bisa hari ini ke SMP Kemala Bayangkari 6? Tadi datang jam berapa Bu ya? Jam 7. Jam 7. Kenapa Bu kok jam 7 ke jam 8 aja ke sekolah? Iya Pak. Motivasi saya Iya. berangkat setiap hari itu, motivasi saya adalah memberikan atau mengamalkan ilmu saya kepada anak-anak atau peserta didik yang ada di sini. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada lagi. Ini Bu Umi ini jauh luar biasa 3 jam ke Lamongan. Ya, motivasi apa Bu jenengan setiap hari ke sini gak capek terus malam-malam pulang, bagaimana Bu Umi? Sesuai dengan visi sekolah kita yaitu bertakwa, kreatif dan berbuat. Motivasi saya yang pertama adalah mendidik anak-anak itu menjadi anak yang bertakwa. Artinya mereka memiliki perilaku yang baik, hormat kepada bapak ibu guru, santun kepada sesama, selalu benar kepada kedua orang tua. Dan itu adalah merupakan pokok dari pendidikan sekolah kita. Kemudian motivasi yang kedua, saya ingin mengamalkan ilmu yang saya miliki, membimbing anak-anak SMP Kemala Bayangkari 6 menjadi manusia yang berpendidikan. Kemudian yang ketiga, dari jauh sana saya ke sini untuk menghadapi para siswa yang bisa membaca, tapi masih kurang bisa memahami. Saya kepingin mereka mendapatkan perlakuan yang khusus, sehingga mereka belajar di sekolah kita betul-betul akan mengeluarkan output yang dibutuhkan oleh masyarakat. Luar biasa, Bumi. Kita beri apresiasi Bapak Ibu untuk Bumi luar biasa ya. Semoga perjalanan perjuangan beliau dari awal nyampe sampai ke sini ya merupakan suatu ibadah Bumi ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya, apa yang akan disampaikan Bapak Ibu motivasi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku datang jam pintu, dilok biasanya disindir sama Pak Sarun, ya kan? Ini benar ini. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ada Bapak Ibu guru saya seperti itu juga ada. Yang pertama juga ada, yang kedua juga ada. Biar dihargai sama Pak Sarun. Wah, aku hebat, datang tepat waktu. Ada guru saya seperti itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 1 dan 2 ini adalah faktor eksternal Bapak Ibu. Ya, semoga tidak ada di SMP Bayangkari 6 ini yang 2 ini Bapak Ibu. Ya, yang 1 dan kedua untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan semoga di SMP Bayangkari 6 ini yang ketiga Bapak Ibu. Ini suatu apa ini ya? Nilai-nilai yang percaya Bapak Ibu ini dari hati. Ini faktor internalnya Bapak Ibu sendiri. Ya memang itu adalah guru adalah suatu kewajiban kita semuanya Bapak Ibu untuk datang lebih awal ke sekolah gitu Bapak Ibu. Wis risikonya jadi guru Bapak Ibu. Ya, risiko kita sudah masuk jadi pengajar di SMP Kemala Bayangkari 6. Selanjutnya Bapak Ibu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan itu apa sih Bapak Ibu? Mungkin ada yang paham Bapak Ibu. Keyakinan itu apa Bu? Menurut Bu Ana keyakinan itu apa Bu Ana? Kita sharing Bapak Ibu di sini. Menurut jenengan apa Bu Ana?
keyakinan. Terima kasih untuk Mas Agus. Menurut saya keyakinan itu sesuatu yang kita yakini dan kita ingin lakukan, dan itu menjadi motivasi atau menjadi acuan kita untuk melakukan sesuatu tersebut. Iya, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk anak luar biasa ini. Terus yang kedua Bapak Ibu, keyakinan dengan peraturan itu sama nggak? Kira-kira. Nih Bu Pak Aziz. Keyakinan dengan peraturan Pak Aziz. Peraturan itu apa Pak Aziz? Kok tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Keyakinan adalah suatu kepercayaan dalam dari hati, yakin dari hati. Kalau peraturan itu adalah ya peraturan yang dibuat. Yang sudah dibuat Pak ya? Peraturan yang dibuat supaya diikuti. Iya. Ya terima kasih Pak Aziz. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Ya. Kita sering Bapak Ibu melihat peraturan di SMP Bayangkari 6, datang tepat waktu ya. Terus anak-anak berpakaian dan sebagainya. Kalau peraturan itu lebih dibuat Bapak Ibu oleh satu pihak atau beberapa pihak saja. Kalau keyakinan itu dibuat kita bersama-sama, Bapak disampaikan Bu Ana. Itu yakini kita bersama-sama. Makanya sebelum kita masuk kelas, Bapak Ibu kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan. Tak dulu tanda tangan sama saya Bu. Kita coba. Anak-anak ini masih melanggar apa tidak? Kalau melanggar sesuai dengan kesepakatan kita bersama itu apa Bapak Ibu? Kita sampaikan ke anak-anak. Anak-anak ayo kita membuat keyakinan kelas, nulis anak-anak di papan. Seperti ini ya keyakinan pelajaran matematika ya. Nanti kalau melanggar bagaimana ya? Nah, kita kasih seperti itu Bapak. Itu semua pelajaran Bapak Ibu. Nanti anak-anak kalau main HP dilarang main HP, yang buat siapa? Siapa yang buat anak-anak kan? Sing salah kan bukan kita nanti Bu. Ya kan? Terus gak boleh ngomong kotor kepada Bapak Ibu guru, harus menghormat Bapak Ibu guru. Yang membuat kan anak-anak Bu. Kalau peraturan kan enggak, orang atasan yang membuat. Ya peraturan datang jam 7, bukan saya Bu yang buat, kepala sekolah bukan. Dari dulu sudah ada. Gak tahu kenapa kok sekolah itu masuk jam 7 Bu. Kok gak jam 8, gak jam 10 gitu Bapak Ibu. Nah itu peraturan Bapak Ibu sudah ada. Ya, mungkin itu Bapak Ibu peraturan dengan keyakinan sekolah kita Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan sekolah. Guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah Bapak Ibu atau kelas dengan adanya kesepakatan Bapak Ibu antara guru dan murid. Bapak Ibu gak usah sekarang ini kan ngajar gak harus pintar matematika anak-anakmu. Tapi kan anak-anak harus punya aturan atau keyakinan dia sendiri. Ya tidak harus anak-anak pintar bahasa Inggris, matematika sekarang kan tidak harus seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal, bebas. Pernyataannya bebas yang mudah diingat Bapak Ibu dan dipahami akan diterapkan di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Kira-kira di kelas itu ya pada waktu guru menjelaskan anak-anak diam, itu adalah suatu keyakinan Bapak Ibu ya. Keluar kelas harus izin, kelas harus bersih. Itu keyakinan atau kesepakatan Bapak Ibu. Ya, kenapa kok tidak peraturan? Nah itu kalau peraturan anak-anak sudah ngerti anak-anak itu. Kalau putih abu-abu, bawahannya kaos kakinya putih, ya kan? Sudah tahu. Terus kalau pakai sepatunya putih, bagaimana dia yang melanggar? Anak-anak dipanggil, loh kenapa kok baju sepatunya kok putih? Kan sudah tahu peraturan sekolah sini sepatunya hitam, tapi itu kan dibuat oleh sekolah Bu. Gimana kalau itu dibuat kesepakatan atau keyakinan anak-anak? Misalkan si anak itu boleh nggak kita pakai sepatu warna putih hari Senin? Anak-anak kan tahu sendiri nanti konsekuensinya. Gitu Bapak Ibu, itu perbedaannya. Kalau peraturan kadang-kadang anak-anak menyepelekan Bu. Kalau keyakinan itu dibuat oleh anaknya sendiri, tapi disepakati Bapak Ibu oleh anaknya itu sendiri. Perbedaannya begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini peraturan kelas. Saya sudah membuat di sana arti membullying Bu. Ya, loh membuli ini kan peraturan, Pak. Ini keyakinan, Bu. Kenapa kok begitu? Sebelum membuat ini, membuli ini anak-anak tak buat tanda tangan, Pak. Tanda tangan tak tempelkan di pojok itu sudah ada. Tak tempelkan. Anak-anak keyakinannya bagaimana, setuju atau tidak anak-anak. Dilarang membuli temannya, dilarang menyebutkan nama orang tuanya, dilarang memukul temannya. Ini suatu keyakinan, Bapak Ibu. Ya, di SMP Kemala Bayangkari 6. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu selanjutnya ya.
Manusia memiliki kebutuhan Bapak Ibu ya yang harus kita lengkapi. Ini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan atau melanggar sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Betul nggak pembina OSIS ini? Pernyataan ini Pak Jaka sebagai kesiswaan Pak Jaka. Gimana menurut jenengan Pak Jaka? Tes 1 2. Ini ranahnya kesiswaan. Terima kasih. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan atau melanggar sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Memang betul sekali karena memang didasari dari SDM itu sendiri, sumber daya manusia sendiri. Jika sumber daya manusianya juga tidak baik, meskipun sudah diberitahu apapun, pasti selalu mengulang dan melakukan berulang-ulang kali seperti itu. Oke. Terima kasih. Setuju Pak Jaka ya? Iya. Alhamdulillah, tepuk tangan Bapak Ibu ke Pak Jaka, luar biasa. Betul Bapak Ibu ya. Ini kita bahas Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan ini Bapak Ibu. Saling kepingin menguasai. Ada di SMP saya ada, bertahan hidup ada, kasih sayang juga ada di saya, kebebasan dan terakhir kesenangan ada. Ini masalah dua, masalah terakhir ini yang ditangani oleh Pak Jaka ini. Kepingin senang, kepingin bebas. Seperti orang gila itu kan bebas buka bajuan. Kayak gitu ya. Ada ini anak-anak SMP yang ditangani Pak Jaka sekarang ya. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, saya punya studi kasus Bapak Ibu. Ini saya ngambil guru saya yaitu Bu Sinta di kelas 7. Ya. Bu Sinta, Mas Bu Sinta, tolong dibaca Bu Sinta. Masalahnya jangan baca Bu Sinta. Tak taruh di sini. Untuk studi kasusnya, saya mempelajari ulang salah satu murid di kelas yang bernama Faiz. Beberapa tahun lalu Faiz yang seringkali meminta pertolongan siang. Saya mempelajari situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Ya, terima kasih Bu Sinta, terima kasih. Ini ya masalah kelas 7 Bapak Ibu. Yang saya menemukan beberapa kali, hanya 1 kali 2 kali Bapak Ibu ya. Kita ngambil masalah secara langsung saja, kita bahas bareng-bareng Bapak Ibu. Faiz ini merebut makanan Bapak Ibu. Kenapa dia kok melakukan seperti itu ya? Alasannya mungkin ya karena itu lapar ya. Orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, maka kebutuhannya sedang berusaha adalah kebutuhan bertani. Setuju juga Bapak Ibu? Kenapa anak itu saling berebut? Bapak Ibu pasti lihat sebelumnya yang sering ini kelihatan. Temannya makan direbut. Kenapa? Karena ini dia kepingin bertani itu. Karena lapar. Sudah jelas Bapak Ibu masalahnya ini. Ya kenapa anak itu menjewel? Sangat jewel Bapak Ibu. Ya karena masalahnya anak ini di rumah sama orang tua tidak dikasih bekal. Belum makan lapar Bapak Ibu. Ya, ini masalahnya. Yang kedua Bapak Ibu. Ya. Kira-kira yang kedua apa Bapak Ibu? Selain anak itu lapar Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari permasalahan ini Bapak Ibu, kasih sayang. Apakah anak itu perlu kepingin dihargai Bapak Ibu? Apa nyari apa perhatian? Ya nyari perhatian juga sama guru. Pasti. Yang ketiga penguasaan. Ya murid kita si Nabil Bapak Ibu. Ya kepingin dia menguasai Bapak Ibu sepertinya. Begitu Bapak Ibu ya. Temannya semuanya yang termakanan cuma diambilin. Kalau gitu Bapak Ibu. Ya kebebasan. Anak kita juga begitu Bapak Ibu. Ya memiliki kepingin rasanya bebas. Gak kepingin dikekang sama orang tuanya Bapak Ibu. Jalan kemana-mana. Ya sampai dicari orang tuanya dan sebagainya. Ya dia kepingin apa? Kepingin senangan Bapak Ibu. Ya orang tuanya kita luar biasa 24 jam sampai ke Malabayang Karina. Nangani anak-anak. Ya ke SMP, SMA pun juga pasti begitu ya. Gitu Bapak Ibu ya, kita adalah orang tua kedua Bapak Ibu untuk anak-anak kita di sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Apa ini posisi kontrol restitusi Bapak Ibu ya? Ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman,
guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Maksudnya apa, Pak? Nah, ini silakan lihat Bapak Ibu videonya sebagai berikut. Kita lihat bersama-sama. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 Ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang tadi. posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya. Ini lebih cocok ke Putri, Bapak Ibu. Kita lihat Putri menangani siswanya bagaimana. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima Kita dari 5 ini masuk yang mana Bapak Ibu ya? yang terlambat hadir, Ya, dari mana ini? Posisi yang mana kita? melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum Bapak Ibu pertama kali. Yang kita alami setiap harinya ini Bapak Ibu. Pemandangan yang gak aneh ya. Nah, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Lama sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak lakukan. Dia tidak dikasih kesempatan untuk menjawab Bapak Ibu karena ini dia posisinya penghukum. Ya. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru dan Jadi dampaknya Bapak Ibu kalau kita menghukum secara langsung, murid jadi dendam kepada kita, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang kita ampuh Bapak Ibu. Ini penghukum. Kita yang kedua Bapak Ibu, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ini Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana Bu? Ini santai, merasa bersalah. Nanti itu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ikut tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang,
cenderung Itu Bapak Ibu ya, membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Masih menyalahkan murid Bapak Ibu. Guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid semuanya ya. Kesalahannya berasal dari murid semuanya. mengambil posisi membuat rasa bersalah. Murid akan Ini Bapak Ibu risikonya membuat murid merasa bersalah, gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Malu siswanya itu. Ya, posisi teman Bapak Ibu. Banyak di guru-guru kita ini kalau saya lihat. Ya. Murid sebagai teman. Nah, ini. Apakah Bapak Ibu posisi kontrol ini? Nah, Lalu wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi, jadi biar saya kencang tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Seperti teman Bapak Ibu. Sebelum sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara Ini posisi guru Bapak Ibu. bersedar guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan Akrab dengan guru Bapak Ibu ya. hasil tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, tidak diingat, karena ini masih dalam Dampaknya Bapak Ibu ya, murid akan bergantung kepada satu faktor ketergantungan. Wah, bundur saja, paling gak dipukul, gak dihukum. Kan gitu Bapak Ibu ya. Murid tidak mandiri karena mengandalkan gurunya tadi itu. Ya. tentu saja. Nah, orang-orang tertentu saja Bu. Tidak semua posisi pemantau Bapak Ibu. Bagaimana ini posisi pemantau? Apakah jenengan seperti ini Bapak Ibu? Nah, Selamat pagi Bu. nah ya. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, kita sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan Jadi Bapak Ibu ya, dia mengandalkan perhitungan ya, data tadi ya, tugas-tugasnya juga ya. Tercipta identitas positif juga berhasil Bapak Ibu, memantau juga senantiasa memantau kondisinya anak tersebut. Ini dampaknya Bapak Ibu ya, dampak posisi. Murid akan menghitung konsekuensi, tidak sepenuhnya mandiri lagi Bapak Ibu. Ini posisi terakhir Bapak Ibu manajer. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Nayan. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Nayan? Maaf Bu, saya lupa sama anak saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain punya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nayan meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nayan bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tinggal menyetel alat saya, Bu. Baik, kalau kalian mau kita lakukan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai saat kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki. Ini Bapak Ibu yang kita sarankan Bapak Ibu ya, kita harus menjadi posisi manajer Bapak Ibu. Tidak menyalahkan anak, tapi anak-anak diberi solusi yang terbaik atas permasalahannya tadi Bapak Ibu ya. Nah ini posisi manajer, suara manajer netral, tidak nyentak-nyentak Bapak Ibu, tak kaget. Ya, ini dampak posisinya manajer Bapak Ibu. Murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Ya. Untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi. Nah ini Bapak Ibu ya keterangannya posisi kontrol Bapak Ibu, semoga di SMP Bayangkari 6 ini terakhir Bapak Ibu ya, jadi posisi kontrol manajer Bapak Ibu ya, tapi kondisinya memang luar biasa. Ini beberapa posisi kontrol Bapak Ibu tadi sudah dibahas di video Bapak Ibu. Nah ini posisi kontrol institusi, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer Bapak Ibu ya, untuk memberi solusi yang terbaik. Kita tidak menyalahkan murid kita tidak tahu masalahnya, kondisi dia di rumahnya Bapak Ibu, kondisinya bagaimana ya, apa yang dialami Ricardo kemarin sudah kami ambil video Bapak Ibu. Masalahnya begitu, Ricardo sebelum berangkat ke sekolah membantu adik-adiknya mengantar Bapak Ibu, mengantar sekolah dulu baru dia bisa bersekolah. Masalahnya begitu ternyata. Kalau kita marah terlebih dahulu anak-anak ini gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu Bapak Ibu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi yang tepat Bapak Ibu ya. Selain itu polisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri Bapak Ibu, sehingga dapat tercipta identitas positif yang baik pada murid kita. Konsekuensi Bapak Ibu, ini konsekuensi itu apa Bapak Ibu? Konsekuensi dengan hukuman Bapak Ibu, sama nggak Pak Jaka? Konsekuensi dengan hukuman Pak Jaka. Pak Jaka sering ini menggunakan seperti ini. Konsekuensi itu apa Pak Jaka? Hukuman itu apa? Konsekuensi. Konsekuensi itu kan harus melakukan apa yang sudah diucapkan. Oh iya betul. Kalau diucapkannya dia mampu untuk bisa mengucapkan mau berubah, ya berarti harus bisa berubah. Tapi kalau hukuman itu kan yang diterima karena memang itu sudah dalam peraturan. Peraturan ya. Oke. Sudah, terima kasih banyak Pak Jaka. Nah itu Bapak Ibu ya. Konsekuensi itu berbeda dengan hukuman ya Bapak Ibu ya. Bedanya konsekuensi dengan hukuman terletak pada fokus dan tujuan aksinya Bapak Ibu. Di sini konsekuensi merupakan akibat langsung apa yang disampaikan Pak Jaka dari perbuatan yang dilakukan. Betul sekali Pak Jaka, saya setuju ini. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan secara pelaku melalui prosedur keadilan Bapak Ibu ya. Kita coba Bapak Ibu yang mana ini? Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Putri, ini hukuman atau konsekuensi Putri? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat. Ini saya sering dulu ini. Sering. Konsekuensi ya, bukan hukuman Putri. Nah, kenapa Putri?
Karena yang ditulis itu karena yang dia tulis itu harus benar-benar nanti itu dia melakukannya. Gitu ya. Iya. Oke. Sudah, terima kasih Budi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Oh ya Bapak Ibu. Yang lainnya bagaimana? Konsekuensi atau hukuman Bumi? Yang nomor 1 ini. Nomor 1 Bapak Ibu mencatat 100 kali. Coba yang konsekuensi apa Bapak Ibu angkat tangan? Yang nomor 1 konsekuensi ya. 2 orang ya. Hukuman. Hukuman ya Bapak Ibu. Yang benar yang mana Bapak Ibu? Lebih ke hukuman Bapak Ibu. Ini tidak boleh dilakukan lagi. Ya karena hukuman mencatat 100 kali Bapak Ibu dalam kalimat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat hadir di sekolah ya Bapak Ibu ya. Dia disuruh lari seperti Ibu tadi contoh. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Masih ke hukuman, betul Bapak Ibu. Ya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul Bapak Ibu. Yang lainnya, yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret Bu. Betul, konsekuensinya karena apa disampaikan Pak Jaka karena melakukan kesalahan punya teman dicoret-coret ya gantilah. Konsekuensinya kan begitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Karena terjadi juga ini. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK Pak Jaka. Hukuman Pak Jaka. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Ada selain hukuman, ada yang menjawab konsekuensi Bapak Ibu? Bunur, kenapa Bunur? Luar biasa, tepuk tangan untuk Bunur Bapak Ibu. Ya, ini adalah konsekuensi Bapak Ibu karena ini adalah sudah pelajarannya Pak Jaka. Ya, pelajarannya Pak Jaka, dia Bapak Ibu datang 10 menit. Datangnya 10 menit di kelas, sana itu posisinya bukan di rumah Bapak Ibu. Di kelas, pelajaran Pak Jaka jam kedua. Pasti posisi anaknya kan di sekolah Bapak Ibu. Ini karena itu kalau pelajarannya Bapak Ibu adalah konsekuensi. Ya, terima kasih, benar. Selanjutnya Bapak Ibu ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi Bapak Ibu, tidak menyakitkan. Ya, membuat anak sakit. Kalau konsekuensi Bapak Ibu ya, itu anak menghargai disiplin ya. Kalau itu hukuman paksaan, dipaksa, tapi konsekuensi dikasih stimulus respon Bapak Ibu, kayak seperti tadi. Loh kenapa kok jatuh? Tidak sengaja Pak. Oh saya Bapak minta tolong ya dibersihkan. Ada stimulus respon Bapak Ibu. Ya, loh bukunya kenapa? Temannya kok dicoret-coret? Ini kan bukan buku kamu. Iya mohon maaf Pak, karena hobi saya mencoret, gak ada media lain. Akhirnya saya mencoret-coret buku teman. Saya tidak sengaja Pak. Dipikir itu tidak ada yang memiliki. Oh yes, kamu ganti atau hapus. Ada stimulus itu Bapak Ibu. Ya, itu perbedaan konsekuensi dengan hukuman Bapak Ibu. Ya, konsep diri yang buruk tapi konsep diri yang baik. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi Bapak Ibu bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka Bapak Ibu ya. Kesalahan apa? Ya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 Bapak Ibu. Segitiga restitusi pertama menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ada validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan kita sehari-hari Bapak Ibu dalam menangani anak-anak di sekolah. Itu Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses Bapak Ibu pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses Bapak Ibu. Ya. Terus berbuat salah itu adalah manusiawi Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Ya kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini Bapak Ibu ya. Validasi tindakan Bapak Ibu yaitu validasi tindakan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu yang kebutuhan tertentu Bapak Ibu, sehingga guru akan orang tua bergeser dari pemikiran stimulus respon tadi yang proaktif serta akan lebih mengenai dan mengerti kebutuhan peserta didik Bapak Ibu.
Ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Gak boleh Bapak Ibu. Anak dihukum, kamu dikasih ini pertanyaan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Maukah kamu belajar cara lain? Nah ini Bapak Ibu ya, validasi tindakan yang salah. Seharusnya kita menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik Bapak Ibu ya, dan mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah yang dikerjakan itu tadi Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, terus nilai-nilai apa yang kita telah disepakati Bapak Ibu, kelas yang ideal itu seperti apa Bapak Ibu, kamu ingin jadi anak seperti apa, ya apa kamu rasakan jika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa. Itu Bapak Ibu keyakinan yang baik yang kita sampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu ya presentasi dari saya Bapak Ibu, budaya positif yang telah saya sampaikan kita paparkan bersama Bapak Ibu ya. Semoga video positif ini, budaya positif dapat kita terapkan Bapak Ibu di SMP Kemala Bayangkari 6 ya Bapak Ibu, dan semoga SMP putra putri kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah Bapak Ibu, berbudi pekerti luhur ya, berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, semoga video ini dapat menginspirasi kita semuanya. Akhir kata Bapak Ibu, semoga kita tergerak, lakas bergerak dan mari menggerakkan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas di kelas 7 SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam pelajaran matematika yang akan dibimbing oleh Pak Sarul ya. Sebelum kita ke kegiatan pembelajaran matematika, Pak Sarul akan membuat suatu keyakinan kelas anak-anak. Keyakinan kelas ini penting sekali. Mungkin anak-anak sudah paham ya, sudah tahu keyakinan kelas itu apa sih ya. Mungkin ada yang tahu anak-anak apa sih keyakinan kelas itu yang Pak Sarul sampaikan ini. Coba mungkin ada yang tahu? Siapa? Apa Mbak? Sesuatu yang diterapkan di dalam kelas. Oh iya, sesuatu yang diterapkan di dalam kelas ya. Keyakinan kelas ini sangat penting sekali anak-anak untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita ya. Budaya positif biar anak-anak tertib. Tidak ada keyakinan kelas anak-anak, ini kelas kita akan gaduh, tidak akan tertib ya. Kita membuat keyakinan kelas anak-anak, kesepakatan kelas kita sesuai dengan hati nurani kelas kita masing-masing anak-anak, biar kelas kita ini nyaman. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang diharapkan anak-anak di SMP Kemala Bayangkari 6 ya, khususnya di kelas 7 ini ya. Pak Sarul ada kertas, nanti anak-anak silakan ditulis ya, keyakinan kelas yang anak-anak kepingin ya, yang anak-anak diharapkan di kelas ini ya. Nanti kalian tempelkan di depan ya. Warna apa ini nak? Kuning. Ini warna? Nanti dibolak-balik ya. Silakan ditulis Pak, boleh 2 boleh 3 boleh. Kuning Pak. Ya ya, kuning. Siapa kamu kuning? Ya silakan ditulis satu-satu. Nah, Mas, ambil, ditempel di atasnya. Nah, ya. Kalau kurang nanti ditaruh di depan ya. Ya silakan ditulis anak-anak ya, harapannya apa ya, keyakinan kelas yang kita harapkan nanti ya, biar kelas kita ini nyaman ya, biar tertib kegiatan pembelajaran selama pembelajaran matematika yang saya ajar ya. Nih silakan ditulis. Yang sudah silakan nanti ditempelkan di depan anak-anak ya, di depan. Ada yang kurang minta warna kuning ya, sama aja ya. Silakan ditulis ya.
Tulis yang baik-baik anak-anak ya. Guru datang tepat waktu di kelas itu adalah suatu keyakinan kelas juga. Ya. Silakan tulis yang sudah anak-anak, silakan ditempelkan di depan ya. Kalau kurang ini ada kertas. Ya boleh. Ditempel aja, nggak usah disebutkan. Ditempel aja. Nanti Pak Sarul yang akan menyampaikan di depan kelas. Gitu ya. Nah, ditulis nak, ditulis. Kalau malu, nggak usah ditulis namanya, nggak apa-apa. Keyakinan apa yang kamu harapkan di kelas ini? Yang sudah langsung aja ditempel ya. Tempel, kalau sudah duduk di bangkunya masing-masing ya. Ya, silakan tempelkan. Ya, gantian. Sudah anak ya? Ada yang belum ya? Tempelkan yang belum. Oke, kalau sudah Nana Pak Sarul akan membacakan. Nanti Pak Sarul akan saya ketik ya. Keyakinan kelas ini saya pajang di depan kelas kalian. Semuanya sepakat anak-anak untuk dihargai atau dilaksanakan ya? Ya. Karena keyakinan kelas ini dibuat oleh kita bersama di kelas 7 ini ya. Ini coba kita bacakan ya. Harapan saya kelas kita menjadi tidak rame saat guru menerangkan, saling menghormati dan tidak mengejek satu sama lain. Sepakat gak anak-anak? Gak boleh ya, ini termasuk perbuatan yang pembulian ya. Tidak boleh membuli temannya, ini tadi sama. Tidak boleh mengejek temannya juga tidak boleh ini. Ya, kita sesama murid, anak harus saling menghargai dan menghormati satu sama yang lainnya. Tidak terlambat masuk kelas, sepakat? Sepakat ya. Memperhatikan guru bapak yang sedang mengajar, sepakat ya. Kalau kita tidak menghormati bapak ibu guru ngajar, ya Mas Uco, kamu gak menghormati guru yang ngajar, ngomong gak dihormati, bisa pinter gak kira-kira? Loh, yang rugi siapa? Kita. Ya. Saya kepingin sekolah ini tertib dan mendengar guru yang sedang berbicara. Bagus ini. Tidak boleh bilang kotor. Agama kita juga dilarang hal ini. Ya. Apa ini kelas bersih tidak berisik? Benar. Ya. Kalau kelas nyaman gak berisik itu, ya kita belajar itu enak. Saya ingin kelas kita bersih dan nyaman pastilah ya. Tidak boleh rame saat pelajaran ini, tolong dikurangi yang rame-rame ini. Melaksanakan sholat pada waktu ini sholat sudah kewajiban kita, anak-anak. Kita sudah dewasa, ya sudah balik. Kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Setuju ya? Mendengar guru yang sedang berbicara. Ya, setuju ya? Tidak ada yang pilih-pilih teman. Wah ini. Semua harus tertib rukun, tidak boleh milih teman. Setuju nggak? Ya. Setuju ya, sepakat ya anak-anak ya. Terus apa? Anak-anak tertib saat guru ini sudah mengerjakan PR secara tepat waktu. Setuju nggak? Ya, kalau nggak PR nanti anak-anak HP-an di rumah. Ya, PR ini adalah evaluasi pembelajaran ya, harus kita kerjakan. Lanjut anak-anak, jangan pacaran. Wah.
Besok saya ketik, Pak Sarwo akan pajang di depan ini. Ya, lanjut. Anak-anak tidak boleh membuli, tidak boleh pacaran, tidak boleh berkelahi. Ini penting ini. Sekolah ini sekolah polisi, kita tidak boleh berkelahi. Ya, paham anak ya? Sini disepakati semua anak-anak. Alhamdulillah ya, harapan kita anak-anak ya menjadi nanti kelas kita nyaman ya, nyaman, tertib ya, belajar kita lebih enak ya, paham anak-anak ya. Ini semuanya keyakinan kelas itu adalah demi kenyamanan kelas kita semuanya. Ini adalah kebutuhan kita semuanya ya, paham anak-anak ya. Ya, semoga dengan adanya keyakinan kelas anak-anak semuanya berbudi luhur, semuanya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu dari saya anak-anak masalah keyakinan kelas sebelum kita melanjutkan pelajaran matematika selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak. Berikut ini adalah video umpan balik yang disampaikan oleh siswa-siswi SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Mufidah dari murid dari SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Saya harap setelah dibentuknya keyakinan kelas ini, saya harap kelas ini bisa menjadi lebih tertib lagi, dan saya harap murid-murid di sekolah ini jika ada guru yang menerangkan pelajaran, tidak ada yang berbicara sendiri dan tidak ada yang sibuk sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azza Almaila, saya bendahara di kelas 7. Harapan saya setelah dibuatnya keyakinan yang sudah disepakati oleh siswa-siswi kelas 7, semoga siswa-siswi kelas 7 menerapkannya setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Darlangga sebagai ketua kelas 7. Saya harapkan dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas bisa menjadi nyaman dan tertib. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya dalam penerapan diseminasi budaya positif di SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Terima kasih telah menyaksikan. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.